fasilitas yang ada. Tentu saja bukan hanya cuman pokoknya ini cuma bisa dilalui mobil, enggak. Tetapi hasil rekayasa itu pasti dipikirkan baik-baik, bukan hanya asal kepentingan pribadi. Kayak contohnya di Jalan Kapuas itu kan sudah mobil itu nggak bisa dua arah secara langsung, tapi itu dipikirkan baik-baik, pasti ada alasannya. Nah, hal itu harus kita patuhi. Percuma kalau terjadi rekayasa tetapi kita tetap tidak mematuhi lalu lintas yang ada. Contoh, tadi ketika saya ke sini, kita melewati satu lampu merah yang dekat sini, yang dari Hayamuruk ya kalau salah. Nah, situ itu kan tulisannya tidak boleh memutar. Tidak boleh juga secara langsung. Saya pikir kan bisa secara langsung biasanya, tapi karena hari raya biasanya juga tutup. Nah, berarti kan harusnya lewatnya Hayamuruk, tapi tadi saya salah jalan. Nah, akhirnya harus melewati putaran. Nah, yang saya tidak sadari adalah bahwa ketika hijau baru saya melihat, itu kan ada tanda tidak boleh berputar di sini. Tetapi karena saya lihat di depan saya itu ada beberapa orang yang ikut-ikutan muter. Nah, karena saya yang baru kembali lagi ke Madiun, saya pikir pertamanya aman, karena ada temennya. Tapi setelah lihat ada, harusnya tetap saya taati bahwa nggak boleh berputar di situ. Pasti ada alasannya. Nah, begitu pula dengan orang Israel. Jadi kalau kita lihat di dalam Keluaran pasal 40 ini, sebelum dari bacaan yang tadi 34 sampai 38, di awal di Keluaran pasal 40 dikatakan bahwa Musa mendirikan kemah suci. Nah, kemah suci ini merupakan sesuatu hal yang benar-benar suatu manifestasi Allah, di mana kamu nggak bisa sembarangan membangun kemah suci seperti itu. Pasti ada alasannya. Nah, penyertaan Tuhan itu selalu nyata, amin. Nah, penyertaan Tuhan itu nyata ketika kita benar-benar terkoneksi sama Tuhan. Bagaimana cara kita terkoneksi dengan Tuhan? Nah, seperti tadi di awal saya katakan, lihat rambu lalu lintasnya, lihat tanda-tandanya. Di ayat 34, lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Ini menunjukkan bahwa kehadiran Allah itu ada ketika kita memang membuat suatu kemah, membuat suatu pertemuan yang memang khusus. Istilahnya kita mengkhususkan diri untuk bertemu dengan Allah. Allah pasti hadir karena kita umatnya. Nggak mungkin enggak seperti itu. Tentu saja kita bukan hanya sembarangan, pokoknya Tuhan hadir kita berdoa asal, enggak. Kenapa sih harus secara khusus seperti itu? Karena kita mempunyai suatu hubungan yang baik dengan Allah. Nah, koneksi dengan Allah ini tujuannya supaya apa sih? Kita lihat di ayat 36. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari tempat mereka berkemah. Ayat 37, tapi jika awan itu tidak naik, mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Nah, dari kemah suci itu, di mana kita, contohlah seperti sehari-hari, kita menyediakan mesbah doa pribadi. Ya itu tujuannya supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan, tanda apa yang Tuhan kasih.
Kita tidak bisa mengerti secara melihat. Ya, puji Tuhannya orang Israel pada saat itu bisa melihat, oh oke, awan kemuliaan ada di situ. Pokoknya kalau misalnya awan kemuliaannya nggak ada, berarti waktunya berangkat. Awan kemuliaannya ada, berarti aku berhenti. Enak. Tapi di zaman ini kita benar-benar harus menyediakan waktu. Kenapa saya membahas ini? Karena memang saya sendiri sedang diingatkan sama Tuhan bahwa mencari tanda kepada Tuhan itu bukan, ya istilahnya mana ya kalau menceritakan, gampang-gampang susah. Dalam arti gampang itu sesuai Alkitab pasti katakan gampang. Yang susah itu adalah kita menjalankan, kita disiplinnya. Disiplin memberikan waktu untuk berkomunikasi sama Tuhan itu susah. Saya akui dalam pekerjaan saya akhirnya menjadi, istilahnya kalau zaman sekarang itu hektik. Hektik itu istilahnya untuk orang-orang yang ya wes lah, pokoknya kerja wes, pokoknya makan isu mulai sore wes. Pokoknya urusannya pekerjaan sehingga yang membuat lainnya itu menjadi berat gini-gini. Karena kita sudah terlalu fokus sama pekerjaan kita. Dan saya yakin semua orang yang udah pernah bekerja atau sudah dalam pekerjaan dalam hal apapun itu pasti merasakannya. Bahwa oh ya ribet. Kalau misalnya kita sampai harus memikirkan yang lain, ngomong sama Tuhan, terus pokoknya pekerjaan Tuhan. Seringkali secara tidak sadar kita pasti begitu. Karena bagi kita bahwa ya udah, pengertian kita seringkali berdasarkan apa yang kita mau. Contoh, kemarin ada diskusi, ya kemarin saya ada diskusi dengan Wadrin. Di situ saya diskusi mengenai kebenaran, contohnya yaitu mengenai memberi persembahan, juga tentang nilai-nilai Kristiani yang ada. Di situ dikatakan bahwa itu bukan hanya berdasarkan kemauan saya saja, tetapi harus berdasarkan apa yang Alkitab katakan. Salah satu contohnya adalah dari teman kerjaan saya, di mana dia menganggap pekerjaan yang dilakukan dia itu adalah suatu persembahan untuk Tuhan. Apakah salah? Tidak. Tetapi apakah itu menjadi persembahan yang utama? Tidak. Persembahan, datang ke gereja. Apakah dengan dalil dia bekerja sepenuh hati dan pulang pagi, berangkat pagi pulang malam, dari Senin sampai Sabtu, terus minggunya akhirnya dia bilang, kan aku sudah beribadah dengan cara bekerja. Loh, nggak seperti itu. Kita nggak mengatakan bisa menggantikan pertemuan dengan Tuhan dengan cara bekerjamu. Enggak. Kamu justru harus semakin ketemu sama Tuhan. Kenapa? Kalau kamu tidak menyamakannya, kamu akan semakin kehilangan dengan asumsimu sendiri. Nah, seringkali ya itu yang kita alami. Kita menganggap hal-hal sepele yang berkaitan dengan Tuhan. Mentang-mentang kita punya status sebagai bapak sama anak, jarak kita dekat. Enggak kayak gitu. Terkadang kita perlu kok untuk benar-benar melihat tandanya itu dengan benar. Bukan dari jauh ketoknya kuning gitu toh, terus kita langsung cepat-cepat kayak gitu. Padahal itu kuning yang terakhir sebelum ke merah.
Kuning itu kan bukan berarti langsung ke hijau, kadang-kadang kuning ke merah juga bisa. Nah, tanda dari Tuhan itulah yang penting. Dia 38. Sebab Allah Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, daripada malam hari ada api di dalamnya, di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Petunjuk Tuhan itu selalu baru. Tuhan pun menunjukkan bahwa oh ya, saat siang hari keadaannya begini, saat malam hari itu begini. Tuhan nggak mungkin cuman ngomongnya itu sama-sama terus, enggak. Alkitab pun yang kata-katanya sama dari dulu sampai sekarang, maknanya pun banyak, berbeda-beda. Khotbah yang dikhotbahkan juga banyak, nggak habis-habis tuh. Nilai kebenarannya selalu ada aja. Kenapa? Ya karena Alkitab benar-benar memenuhi segala sisinya. Terkadang kita bisa melihat Musa itu sebagai orang yang lembut hati. Tapi kita melihat oh ya, Musa itu melakukan suatu pembangkangan kepada Tuhan, di mana dia akhirnya memukul batu itu supaya keluar air, padahal Tuhan tidak menyuruh seperti itu. Terus kita bisa melihat Musa itu seorang yang penakut. Dikatakan dia membela bangsanya, tetapi dia ketakutan sendiri sampai akhirnya lari. Dia takut juga untuk memberitakan nama Tuhan pada awalnya, padahal Tuhan sudah menampakkan diri kepada dia. Sampai akhirnya Tuhan memberikan, ya udah biar tongkatmu aja yang berbicara, nggak usah kamu yang berbicara. Kita bisa melihat banyak sisinya dari tokoh Musa. Itu pula dari Alkitab itu banyak sisinya. Makanya selain berdoa, berarti kita perlu apa yang kedua? Yaitu membaca firman Tuhan. Firman Tuhan itu selalu baru, maknanya manifestasinya selalu baru. Bagaimana menemukan yang baru itu? Ya caranya kita nemukan. Apa yang kita alami? Ayat emas juga sama kok, setiap tahun itu ya itu aja, cuman mungkin kita beruntungnya menerimanya kadang kejadian, kadang Mazmur, kadang. Tapi ayat firman Tuhan sebetulnya sama aja dari itu, cuman memaknainya. Dari kata mengucap syukurlah dalam segala hal. Kalau kamu lagi kesusahan, oke, kita melihat kalau lagi senang, kita melihat karya Tuhan. Dari sisi apa lagi? Dari sisi kalau misalnya sedih, marah, dan lain-lain, kita pasti menemukannya. Karena kita itu benar-benar mencukupi segala kebutuhan kita. Amin. Amen. Nah, tanda-tanda dari Tuhan inilah yang harusnya kita jalankan. Namun yang sering kita lakukan adalah kita tidak peka. Kenapa tidak peka? Memang pada dasarnya manusia itu tidak peka. Dari Adam dan Hawa pun sudah tidak peka. Kalau Adam peduli dari awal udah mencegah Hawa, pasti udah ceritanya beda lagi. Tetapi memang manusia itu desainnya itu adalah bergerak sesuai kemauannya. Nah, kalau kita sesuai kemauan yang bagus, ya tentu saja hasilnya bagus. Tapi seringkali kita bergerak itu semau sendiri, yang akibatnya merugikan kita sendiri. Itu yang sering terjadi.
saya mengingatkan bahwa yuk, yang ketiga itu bahwa jangan kita sampai tidak peka. Kepekaan kita didapatkan dari mana sih? Seorang atlet contohnya, atlet itu meskipun sudah pensiun, jangan katakanlah atlet, coba misalnya dari tentara lah, tentara kayak gitu. Tentara meskipun keadaannya dia sudah pensiunan, ketika dia melewati misalnya ada pertempuran kayak gitu, dia pasti mengingatnya. Mungkin tidak mengingat secara tetap, tetapi ototnya mengingatnya. Nah, otot yang mengingat ini merupakan suatu kepekaan, di mana dia terbiasa. Mau saat dunia damai atau tidak damai, dia terbiasa untuk kaget langsung siap. Tentara kayak gitu. Nah, kepekaan kita seperti apa? Apakah kita harus jatuh dulu baru kita merasa peka? Sakit. Apakah kita perlu tahu rasa sakit itu ketika dijatuhkan? Enggak. Harusnya kita percaya ketika dibilang orang, harimau yang gigit kowe ini loro. Tapi jangan sampai kita harus mosok sih kayaknya tak jajali. Lama kan? Bukan hanya sakit kan? Nah, nggak bisa kita cuma mengandalkan. Jadi ada satu hal fenomena juga yang terjadi, bahwa orang itu cuma mengandalkan pengkhotbah yang ada. Radio Kristen disetel satu hari penuh. Apakah itu menunjukkan bahwa dia orang yang rohani? Enggak. Justru bagi saya sendiri meragukan kepekaan rohaninya. Karena dia terbiasa mendengar lagu-lagu rohani, dia terbiasa mendengar pengkhotbah, tapi prakteknya seperti apa? Apakah sesuai atau tidak? Nah, kepekaan itu bukan berarti kayak tadi cuma datang Sabtu, Minggu, Jumat, yang pokoknya gimana ada kepekaan, ada ibadahnya seperti itu. Enggak. Tetapi benar-benar yang kayak tadi menyediakan waktu ketemu sama Tuhan. Mulai dari berdoa, kemudian membaca Alkitab. Saya terus terang juga diingatkan sama Tuhan selama ini. Namun memang sulit, saya akui sulit. Karena keadaannya sudah sampai, karena pekerjaan saya itu mengajar tentang pendidikan agama, apalagi saya merasa wes lah, sudah terbiasa. Tetapi nyatanya Tuhan mengingatkan bahwa nggak bisa. Kamu harus ke sumbernya ke depan. Air laut itu apakah ada yang menggantikannya? Enggak. Lautnya tetap kayak gitu-gitu aja. Cuman kalau kamu cuma berharap, airnya itu nggak usah ke airnya, aku lihat dari gambarnya aja. Apakah air itu bakal datang? Enggak. Ya air laut bakal tetap diam di situ. Kecuali kamu menyediakan suatu jalurnya. Jalur itu kamu dapat apa? Seringkali contoh kayak misalnya di daerah Solo kayak gitu, itu kan jauh dari laut kayak gitu. Menyediakan jalurnya itu bagaimana? Pasti perlu waktu. Biar nggak kering, akhirnya makanya dibuatlah suatu bendungan. Tapi apakah desainnya cuma bendungan waktunya? Enggak. Tetapi cara distribusinya. Selama ini kita sudah menampung kebenaran firman Tuhan. Banyak yang sudah dibabarkan oleh Bapak Ibu Gembala. Tetapi bagaimana cara mendistribusikannya?
membuatnya itu menjadi suatu nilai kebenaran sehari-hari. Cara mempraktekannya, ya kembali lagi, tanya Tuhan, mau seperti apa Tuhan? Kita memang mengatakan kita saksi hidup, tetapi bagaimana caranya? Apakah kita sudah diberitahu, oh ya nanti kamu lahir, nanti kamu sudah bisa gini. Enggak. Kita pasti meraba-raba, kita pasti mencoba. Nah, sebelum mencoba itu, baca dulu buku petunjuk. Jadi jangan kayak contoh kita beli HP. Apakah setelah beli HP kita membaca buku petunjuk? Saya yakin enggak. Saya yakin rata-rata wes pokoknya jajal iso telepon ini nek salah ya wes, nek betul ya puji Tuhan. Pasti buku petunjuknya dilupakan. Baik alat elektronik apapun lah buku petunjuknya. Penting enek on off wes pokoknya nyala. Apakah kayak gitu kok? Enggak. Tanda-tanda itu kayak gitu itu ada, bukan berarti kita juga langsung ngomong oh ya wes pokoknya putar balik, gak boleh putar balik ya gak boleh putar balik. Enggak, kita bukan cuma asal tanda dari yang sehari-hari kita terima, tapi tanda-tanda langsung itu loh. Makanya saya tadi bilang, mungkin Bapak Ibu sering dengar tentang khotbah kebenaran firman Tuhan. Itu dijelaskan, oh ya tidak boleh begini dan begitu, berkatnya begini, berkatnya begitu. Tetapi kita tetap kembali harus mencari sumbernya sendiri. Nggak cukup kita cuma datang ke ibadah raya kayak gitu, enggak. Harus sediakan waktu. Karena pernyataan Tuhan itu memang nyata, tetapi bagi orang yang berharap padanya. Nggak bisa kamu cuma, oh ya aku percaya sama Tuhan, aku udah nyaman, udah. Enggak, seringkali kita memaknainya dengan salah. Ya. Itu saja mungkin yang bisa saya bagikan. Jadi hari ini kita belajar mengenai tanda-tanda dari Tuhan itu harus kita tahu. Kita tahunya dari mana? Dari ibadah raya, betul. Tetapi apakah cukup itu saja? Tidak. Dari waktu pribadi kita dengan Tuhan. Sedikit apapun pasti itu berharga. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita akan mengamini firman Tuhan.